الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله عنه حكاية الصالحين في الورى. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ونفعنا به أتاه غلامه بلبن فشربه فقال له الغلام كنت إذا جئتك بشيء تسألني عنه ولم تسألني عن هذا اللبن فقال له وما قضيته قال رقيت قوما ركي الجاهلية بفتح الراء وسكن القاف فعطوني هذا فلما سمع ذلك أجهد نفسه حتى تقايا وقال اللهم هذا مقدرتي فما بكي في العروق فأنت حبسته فقيل له أكل ذلك في شربه فقال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به فخشيت أن يموت شيء من جسدي من هذه الجرعة. حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئا من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء. رهن أحمد بن حنبل صدله له عند بقال بمكة فلما أراد فكاكه أخرج البقال له صدرين وقال خذ أيهما لك فقال أحمد أشكل علي صدري ولك فقال البقال صدرك هذا إنما أردت أن أجربك فقال لا أخذه وتركه عنده ومضى. دخل الإمام أبو إسحاق الشيرازي يوما مسجدا ليأكل فيه شيئا على عادته فنسي دينارا فذكره في الطريق فرجع فوجده فتركه ولم يمسه وقال ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري. كان بعضهم عند إنسان محتضر بالليل فلما مات المحتضر قال لهم أطفئوا السراج فإنه من الآن صار في ملك الورثة. إن الأولين من شدة ورائهم ما يقسمون المال أي تركة الميت الذي أوصى بأن يحج عنه حتى يرجع الحاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Berkenaan daripada kisah-kisah kaum salihin di dalam masalah waraknya mereka, kehati-hatian mereka di dalam mengambil sesuatu yang syubhat lebih-lebih yang haram. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu saat didatangi oleh seorang budaknya yang mana budak beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar dengan membawa satu gelas susu. Ya. Maka ketika budak tersebut dia datang membawa satu gelas susu kemudian dikasihkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian diminum sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar minum, maka budak tersebut dia bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, setiap kali saya datang kepada kamu membawa sesuatu pasti tidak mungkin tidak. Kamu tanya sesuatu ini didapatkan dengan cara bagaimana? Tapi kenapa ketika saya datang tadi bawa susu kamu tidak bertanya sama saya? Iya. Maka ketika itu Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar beliau berkata, wa ma qadiyatuh? Ya sudah, kalau begitu gimana? Kamu dapat susu tadi dengan cara apa? Maka ketika itu budak tersebut dia mengatakan, raqaitu qauman rakyal jahiliyah fa'atawni hadha. Wahai Sayyidina Umar, saya tadi datang kepada salah satu orang, saya diminta untuk memberi bacaan jambi-jambi. Ya, ruqyah itu bacaan jambi-jambi. Bukan ruqyah yang kita kenal seperti sekarang, bukan. Tapi ruqyah rakyal jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka kalau sakit datang ke dukun, minta supaya di jambi-jambi. Datang ke tukang dukun minta dibaca-bacakan sama dukun dengan bacaan-bacaan yang tidak syar'i, dengan bacaan-bacaan yang tidak yang jauh daripada ajarannya Rasulullah SAW. Si budak dia berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya diminta untuk membacakan mantra kepada salah satu orang. Maka setelah saya bacakan, keluarganya ngasih saya susu ini. Itu imbalan yang diberikan kepada aku. Ya, berarti susu ini didapatkan dengan cara yang tidak benar. Ya, berarti susu ini didapatkan
dari cara yang tidak benar. Maka ketika itu tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar bahwasanya susu tersebut didapatkan dengan cara sebagai upah daripada perbuatan musyrik, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar beliau lekas merogoh mulutnya, dirogoh sama Sayyidina Abu Bakar hatta taqaya, sampai akhirnya beliau muntahkan itu susu, dimuntahkan sama Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah beliau memuntahkan itu susu, beliau mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ini yang saya kerjakan, saya rogoh, saya paksakan untuk keluar, ini adalah sebatas kemampuanku. Sedangkan ada pun setetes atau mungkin beberapa tetes yang tidak keluar sehingga masuk ke dalam tubuhku, fa anta habastah, maka engkau pasti memberikan maklum ya Allah, engkau memaafkan kesalahan aku. Karena Sayyidina Abu Bakar ketika itu tidak tahu, biasanya ini budak kalau datang bawa sesuatu, Sayyidina Abu Bakar tanya dan pasti dijawab, didapatkan dengan cara yang benar. Maka ketika sudah berkali-kali seperti itu, datang kembali dengan membawa susu, Sayyidina Umar tidak bertanya. Kenapa? Sebab karena sudah tahu kebiasaannya caranya benar. Tapi ternyata itu ketika itu caranya tidak benar. Dirogoh sama beliau sampai beliau muntahkan, beliau angkat kedua tangan, ya Allah, ini saya berusaha mengeluarkan susu yang masuk ke dalam perutku, ini sebatas kemampuanku ya Allah. Adapun yang masuk ke dalam perutku, yang masuk ke dalam saya punya perut ya Allah, maka engkau pasti memberikan maklum, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika itu, si budak ini bertanya, aku lu dzalika fi syarbah. Ya, wahai Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau misalnya tidak keluar itu susu? Kamu rogoh itu susu kemudian tidak keluar, bagaimana wahai Sayyidina Abu Bakar? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi law lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha. Budak, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau misalnya demi Allah, andai kata susu itu saya rogoh tidak keluar, kecuali harus keluar plus sama nyawaku, maka akan aku keluarkan sama nyawaku sekalian. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, budak, kamu perlu tahu, andai kata saya rogoh tidak keluar itu susu, dan susu itu bisa keluar kalau bersamaan dengan nyawaku juga ikut keluar, maka pasti akan aku kerjakan, akan aku keluarkan dengan nyawaku sekalian, kata Sayyidina Abu Bakar. Lebih baik saya mati daripada masuk ke dalam perut saya makanan yang tidak jelas asal usulnya, apalagi dihasilkan daripada perbuatan musyrik. Ya, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, budak, saya mendengar langsung daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, fannaru aula bih, maka neraka itu adalah tempat yang paling pantas untuk dia. Ya, saya pernah dengar langsung daripada Rasulullah, setiap daging, setiap darah, setiap tulang, setiap kulit yang tumbuh daripada perkara yang tidak diridhoi sama Allah, yang tumbuh daripada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka tempatnya itu adalah neraka yang paling layak, kata Nabi SAW. Fa khasyitu ayyan buta syai'un min jasadi min hadhil ju'ah, maka saya sangat-sangat khawatir kalau tumbuh sesuatu di dalam jasadku, tumbuh dari seteguk susu yang saya minum tadi itu. Makanya saya paksakan keluar. Andai kata tidak mungkin keluar kecuali dengan nyawaku juga, maka akan aku keluarkan dengan nyawaku juga. Iya, kenapa? Khawatir dengan ancaman Nabi SAW, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka itu adalah tempat yang paling pantas untuk dia. Waliyadu billah min dzalik. Ini sifat wara yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ketika itu beliau tidak tahu. Iya, kadang-kadang di antara kita itu kalau tidak tahu, tidak sengaja makan makanan yang haram, ya Allah, kan tidak tahu tadi. Selesai sampai di situ. Kita minta ampun, kita minta maaf sama Allah Ta'ala, istighfar, kan kita tidak tahu tadi. Mungkin cukup sampai situ saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengandalkan ketidaktahuannya, tapi beliau paksakan untuk keluar, khawatir ada beberapa yang masuk ke dalam perut, dan itu yang akan menjadikan neraka adalah tempat bagi orang yang dagingnya itu tumbuh daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita hati-hati dengan makanan-makanan yang haram atau sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, maka kita diperintahkan untuk sangat berhati-hati. Diceritakan juga ada sebagian daripada orang soleh ishtara syai'an min rajul. Ya, sebagian daripada orang soleh membeli suatu barang dari seorang laki-laki. Iya. Maka tatkala orang soleh ini mendengar bahwasanya
istarahu yaumal jum'ah. Orang yang jual barang itu kulaannya di hari Jumat. Orang yang jual barang itu kulaannya ada di hari Jumat. Maka ketika itu lekas barang yang baru saja dia beli dikembalikan kepada penjualnya. Kenapa sebabnya? Khawatir kalau pas kulaannya itu jatuh waktu nida ketika sudah masuk adzan yang kedua. Ya, ada satu orang beli barang. Ya, ada satu orang beli barang. Setelah dibeli sama orang soleh ini, ya, si orang soleh dengar ini penjual ini kulaan barang ini pas hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, lekas diambil itu barang dikembalikan. Kenapa sebabnya? Khawatir itu si pembeli dia kulaan barangnya itu bertepatan di hari Jumat ketika adzan setelah adzan kedua. Kita kan tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai." Perintah daripada Allah Ta'ala, kalau sudah dikumandangkan panggilan adzan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bergegas ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Wa dzarul bai, tinggalkan yang namanya jual beli, segala bentuk jual beli tinggalkan. Ya, ini perintah daripada Allah Ta'ala. Para ulama mereka mengatakan kalau sudah dikumandangkan adzan yang kedua, maka transaksi jual beli dalam bentuk apapun juga hukumnya haram. Transaksi jual beli dalam bentuk apapun hukumnya haram kalau sudah adzan yang kedua. Para ulama mengatakan kalau sudah adzan yang pertama makruh. Ya, adzan yang pertama apa? Makruh. Tapi kalau sudah adzan yang kedua hukumnya adalah haram. Nah, ini orang soleh dia dengar kabar si penjual ini kulaannya hari Jumat. Karena waroknya ini orang soleh, kekhawatirannya ini orang soleh, dia balikan itu barang, khawatir kulaannya ketika hari Jumat itu setelah adzan yang kedua. Nah, kalau kita kan tidak urusan ya, kan tidak tahu kita. Nah, kalau kita kan tidak urusan, ini kulaan dari apa? Hari Jumat. Tidak apa-apa, tidak urusan kita. Tidak usah. Kalau kadang-kadang malah hati kita mengatakan gini, sudah tidak usah ditanya lebih detail. Nanti malah detail, konangan, tambah ruwet nanti akhirnya. Sudah cukup sampai sini aja. Hari Jumat. Iya, hari Jumat, ya sudah. Kadang-kadang kita gitu. Tapi ini orang soleh saking waroknya, takutnya dia ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu jual beli setelah adzan yang kedua. Ketika dengar kulaannya di hari Jumat dikembalikan barangnya. Khawatir kulaannya setelah adzan yang kedua. Subhanallah, dalwar. Iya. Kemudian dikisahkan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu saat menggadaikan sebuah ember yang besar. Setelah itu ember, ya timba atau ember. Beliau pernah menggadaikan suatu ember yang besar, digadaikan kepada seorang penjual yang ada di kota Mekah. Ya, digadaikan kepada seorang penjual ada di kota Mekah. Maka dikatakan ketika sudah beliau ingin melunasi atau menyelesaikan akad pergadaian, ketika beliau berkeinginan untuk melaksanakan menyelesaikan akad pergadaian, maka ketika itu keluar itu si penjual, ya, dia membawa dua ember. Maka ketika itu si penjual dia bilang, "Khudh ayyuhuma lak." Wahai Ahmad bin Hanbal, kamu ambil ember kamu yang mana ini? Ya, kamu ambil ember kamu yang mana ini? Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal asykara alaihi satri. Imam Ahmad bin Hanbal lupa embernya yang ini atau yang ini. Yang jelas ember, tapi ciri-cirinya seperti apa? Imam Ahmad bin Hanbal beliau lupa ketika itu. Maka ketika itu si penjual tadi dia mengatakan, "Satruka hadza." Ahmad, ini loh ember kamu yang ini. Kata si penjual itu, "Inna ma aradtu an ujarribak." Saya ini cuma ingin ngetes. Ya, cuma mau ngetes, mau pilih yang bagus atau yang jelek. Mungkin kamu tidak warok, ngelihat ada ember lebih bagus, kamu katakan itu ember kamu. Nah, saya ini cuma ngetes saja. Embermu yang ini, wahai Ahmad bin Hanbal. Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan, "La ahudu." Saya tidak mau ambil. Saya tidak mau ambil. Wa tarakahu indahu wa madha. Dan lekas ketika itu Sayyidina Ahmad beliau keluar. Beliau meninggalkan itu ember, dipegang sama penjual buku tadi itu. Iya. Kenapa beliau berbuat seperti ini? Ketika itu beliau lupa embernya yang ini atau yang ini. Walaupun si penjual dia mengatakan embermu yang ini.
Tapi karena keyakinan beliau lupa. Pengetahuan beliau mana embernya beliau lupa. Karena beliau lupa, waroknya beliau lebih baik. Ini untuk kamu sekali aja, sudah saya tidak jadi ngambil. Ya, kenapa sebabnya? Saya lupa barang yang mana. Nah, coba kalau kita jadi Imam Ahmad bin Hanbal gimana ini? Ya, titip barang sama orang. Ya, kemudian ketika mau kita ambil barang yang itu orang dia mengeluarkan barang yang banyak, punyamu yang mana? Paling kita pilih yang paling bagus. Ya, sendal jepit malah pilih sendal kulit ini. Nah, ya, pilih yang paling bagus. Mungkin kita seperti itu. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal warok. Beliau lupa, walaupun si penjual mengatakan ini ember kamu yang ini, tetap tidak diambil sama beliau. Kenapa? Karena beliau lupa, khawatir si penjualnya salah nunjuk nantinya. Nah, ya, ini kehati-hatian yang sangat luar biasa. Padahal yang namanya shuttle itu, yang namanya ember itu harganya berapa sih? Itu bukan barang yang berharga, bukan suatu hal yang harganya mahal. Tapi walaupun barang yang remeh saja beliau berhati-hati, tidak mau ngambil barang kecuali yang beliau yakini benar-benar itu adalah barangnya. Ini adalah sifat warok yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan juga bahwasanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar, seorang ahli fikih yang luar biasa. Kita kalau banyak mengkaji kitab-kitab fikih, maka kita sering mendengar nama Asy-Syaikh Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang imam yang agung. Itu dikatakan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi pernah pada suatu saat beliau masuk ke dalam masjid. Beliau masuk ke dalam masjid untuk menikmati hidangan yang disiapkan ada di dalam masjid. Maka ketika beliau masuk ke masjid, beliau menikmati hidangan, fanasiya dinaron. Ketika beliau bangun, lupa ada dinar yang tertinggal di masjid. Ya, ada dinar yang tertinggal ada di dalam masjid. Setelah beliau keluar dari masjid mau menuju ke rumahnya, tiba-tiba beliau teringat, oh, saya tadi ketika makan naruh beberapa dinar di samping saya keluarkan dari kantong saya. Teringat kalau mengeluarkan uang ketika itu. Maka lekas Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi beliau kembali ke masjid. Sampai di masjid beliau dapatkan beberapa keping daripada uang dinar. Beliau dapatkan dan posisinya ada di tempat duduknya beliau. Iya, berarti punya siapa ini? Punya siapa ini? Nah, punyanya beliau, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beberapa keping sesuai dengan yang beliau keluarkan dan tempatnya juga di tempat beliau duduk. Iya. Maka ketika beliau akan mengambil, ketika itu terbentik di dalam hati beliau, rubbama waqa'a min ghairi wa la yakunu dinari. Iya. Ketika beliau mau ngambil, terbentik di dalam hati beliau, bisa jadi ada orang lain duduk di sini juga sama, keluarkan beberapa dinar. Kemudian dia taruh ke sini, kemudian dia keluar, lupa seperti saya. Iya. Wala yakunu dinari. Berarti ini bukan dinarku, berarti kalau dia seperti itu. Kalau memang ada orang seperti itu, berarti ini bukan dinarku. Ditinggal sama beliau bangun keluar masjid tidak jadi diambil. Kenapa sebabnya? Khawatir ada orang yang nasibnya sama seperti beliau, dinarnya tertinggal, itu dinar bukan dinarnya beliau. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Pas sholat Jum'ah jatuh 200.000. Iya. Pada Jum'ah selesai sholat Jum'ah ke warung. Orang loh, 200.000-nya kemana ini? Iya. Aduh, jangan-jangan pas lagi mengeluarkan dompet untuk masukkan kotak amal 100 rupiah cering itu jatuh 200.000 ini. Masuk ke masjid ngeliat di tempat duduk ada 200.000, diambil apa enggak ini? Nah, diambil apa enggak ini? Nah, ya diambil kita ya. Ini punya nyala loh, ini jatuh. Anak kehilangan 200.000 dan duduknya di sini kok. Tapi Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi tidak berbuat seperti itu. Kenapa? Khawatir ada orang lain yang nasibnya sama, itu uang adalah uangnya orang lain. Sifat warok yang sangat luar biasa, subhanallah. Ya. Kemudian dikisahkan juga di sebagian daripada orang-orang soleh itu, ya, dikatakan pernah suatu saat menghadiri seseorang yang sedang sakarat, muhtadhar. Ya. Dikatakan ada satu orang soleh dia menghadiri satu orang yang dalam keadaan sekarat. Itu dianjurkan ya, orang kalau dalam keadaan sekarat datangkan orang alim, datangkan orang soleh ya, supaya nuntun baca la ilaha illallah atau nuntun Allah. Yang nuntun jangan anaknya, jangan suaminya atau jangan istrinya, jangan, itu tidak dianjurkan. Ya, kenapa sebabnya? Kalau yang nuntun anaknya marah nanti dia, dikira mau mati apa ini? Iya, marah nanti akhirnya.
Jangan suami, jangan istrinya, tapi yang nuntun orang lain yang tidak ada hubungan dengan keluarga, yang bukan ahli waris. Unjuk satu orang soleh diminta tolong datang, ya, untuk nuntun la ilaha illallah sampai akhirnya meninggal, kemudian didoakan. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, ini ada satu orang soleh, dia menghadiri salah satu dia datang ke satu rumah, yang rumah itu di dalamnya ada satu orang yang sedang sekarat, dan itu waktu bertepatan di malam hari. Ya, dan waktu ketika itu bertepatan dengan malam hari. Maka dikatakan, falamma matal muhtadhar. Ketika orang yang sekarat itu dia sudah mati. Ya, ketika orang yang sekarat itu dia sudah mati, maka orang soleh itu dia berkata kepada orang-orang di sekitar, adfi'us siraj. Ayo lekas, matikan lampu-lampu ini. Matikan penerangan, obor-obor ini matikan semuanya ini. Lilin matikan semuanya ini. Fa innahu minal ansara fi milkil warathah. Kenapa? Sebab ditanya, lo kenapa kok seperti itu diperintahkan matikan? Ini kan malam, dimatikan gelap. Lekas matikan, jangan banyak omong. Kenapa? Sebab ini lampu, ini listrik, ini obor, ini lilin. Ketika ini orang sudah mati, ini adalah haknya ahli waris. Kita tidak ada hak untuk menyalakan, kita tidak ada hak untuk menggunakan, karena setelah ini orang mati, maka ini semua jadi miliknya siapa? Ahli waris. Kalau mau nyalakan, minta izin dulu nih sama ahli warisnya ini. Nah, ya, sampai segitunya. Ini kalau kira-kira kita gini, kira-kira gitu apa enggak? Tidak kepikir sama sekali ya. Tidak kepikir. Kalau biasa ngambil uangnya orang masalahnya. Nah, kita ini kebiasaan, tidak perhatian. Uangnya orang yang masuk ke perutnya kita. Yang penting kenyang kita kadang-kadang ya. Nah, ini perhatiannya sampai segitunya. Lekas matikan. Kenapa? Sebab ini semua lampu penerangan yang di ruangan ini sekarang sudah jadi miliknya ahli waris. Kita tidak ada hak untuk menggunakan kecuali dengan izin mereka. Subhanallah, adalah warak yang luar biasa. Iya. Kemudian dikatakan juga innal awwalin min syiddati waraihim ma yuqsimuna al-mal. Iya, dikatakan bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, para salaf terdahulu, mereka itu karena warak yang sangat-sangat luar biasa. Itu tidak pernah mereka itu membagi harta peninggalan warisan mayit, yang mana mayit-mayitnya itu pernah berwasiat untuk dihajikan, kecuali kalau yang menghajikan dia sudah pulang baru dibagikan dulu. Iya, itu dikatakan para salaf karena mereka itu sangat warok. Itu kalau misalnya ada keluarga mereka yang meninggal, sebelum meninggal wasiat untuk dihajikan. Iya, sebelum meninggal wasiat untuk dihajikan, maka ketika meninggal itu hartanya tidak lekas dibagikan kepada ahli waris, kecuali sampai yang menghajikan dia pulang baru dibagikan terlebih dahulu. Kenapa sebab ini? Kenapa sebabnya kok seperti itu? Ketika nunggu orang yang haji pulang, iya. Ketika nunggu orang haji yang pulang, kalau misalnya dibagikan langsung, ya sebelum pergi haji dibagikan langsung, bisa jadi nanti hajinya kan butuh lebih banyak. Misalnya disisihkan cuma uang 30 juta misalnya, ternyata yang haji sampai 40 juta. Harta warisan sudah dibagikan, berarti ada sebagian harta yang sudah dibagikan ternyata diwasiatkan untuk dihajikan. Maka yang tidak mereka bagi itu harta kepada ahli waris, kecuali kalau haji yang diwasiatkan sudah dilaksanakan, yang haji sudah pulang, sudah selesai hajinya, sudah cukup uang sekian, cukup, kurang enggak, kurang sekian, ambil uangnya. Ini uangnya ini, yang kurang tadi itu. Sudah selesai hajinya, sudah, baru dibagi. Ya. Kenapa sebabnya seperti itu? Supaya biaya haji itu tidak ikut dibagikan kepada ahli waris. Makanya hajinya sampai selesai dulu, pulang baru dibagikan. Itu kenapa berbuat seperti itu? Karena warok. Khawatir ada yang tercampur-campur, uang haji sudah dibagikan kepada ahli waris. Ini semua mereka kerjakan karena mereka punya warok yang sangat luar biasa. Subhanallah. Ada penting. Ya. Khairu dinikum al-warok. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pondasi agama kalian yaitu adalah warok. Orang kalau tidak ada warok, hancur agamanya. Sholatnya hancur, ibadahnya hancur, puasanya hancur. Ya, tidak ada amal ketaatan sama sekali. Sebaik-baik pondasi agama itu adalah warok, kata Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang sebagai orang-orang yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbu ya Karim